Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya, Randi Febriano Ruhyana, Widya Suara Ahli Pertama, Jatim Corporate University BPSDM Provinsi Jawa Timur, akan sedikit menyampaikan knowledge sharing mengenai konsep risiko bencana. Adapun tujuan pembelajaran dari knowledge sharing ini adalah: 1. Peserta dapat menjelaskan pengertian dari risiko dengan baik. Kemudian 2. Peserta dapat menjelaskan komponen risiko bencana dengan baik. Sebelum kita masuk ke dalam konsep risiko bencana, kita perlu memahami apa itu manajemen bencana. Manajemen bencana terbagi menjadi 3. Pertama adalah manajemen risiko, kedua adalah manajemen kedaruratan, ketiga adalah manajemen pemulihan, di mana setiap bagian tersebut mengacu kepada tahapan dari bencana. Yang pertama adalah tahap prabencana, yaitu manajemen risiko. Yang kedua, manajemen kedaruratan akan mengacu kepada tanggap darurat. Dan ketiga, manajemen pemulihan akan mengacu kepada pasca bencana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan knowledge sharing terkait dengan konsep risiko bencana yang berada pada tahap prabencana di dalam manajemen risiko. Baik, Sobat ASN, kita masuk ke materi risiko, definisi dan kaitannya dengan bencana. Jika kita berbicara tentang risiko, definisinya adalah kemungkinan yang muncul akibat dari suatu kejadian yang menyebabkan kerugian. Jika kita melihat definisi tersebut, maka kita dapat menggarisbawahi kemungkinan akan memiliki kesamaan arti dengan probabilitas atau kemungkinan tadi itu sendiri. Kemudian, jika kita bisa tentang kerugian, maka akan kita terpikirkan bahwa adanya dampak negatif. Oleh karena itu, jika dirumuskan, maka risiko adalah probabilitas dikali dengan dampak, di mana dapat kita simpulkan bersama bahwa dengan meningkatnya probabilitas dan meningkatnya dampak negatif, maka risiko pun akan semakin tinggi. Kemudian, jika kita sudah memahami risiko merupakan bagian dari probabilitas dan dampak, tentunya kita juga harus memahami bahwa risiko adalah suatu kenyataan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana risiko itu melekat di semua kegiatan, di semua kegiatan aktivitas manusia. Tetapi, dengan kita mengetahui risiko bahwa itu melekat, kita bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Justru dengan kita paham terkait dengan risiko, artinya kita paham bahwa adanya potensi masalah di setiap aktivitas kita dan kita perlu menanggapinya. Kemudian, dengan kita mengetahui risiko tersebut melalui pengetahuan, maka kita memiliki kesempatan untuk menghindari permasalahan yang ada. Nah, ini adalah sebuah konsep risiko bencana, di mana tadi kita sudah membahas bahwa risiko adalah probabilitas dikalikan dengan dampak. Kemudian, kalau kita berbicara bencana, akan ada bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Atau bahasa Inggrisnya adalah hazard, vulnerability, dan capacity. Ketika dua kotak merah ini bergabung, itulah risiko bencana. Perpaduan antara probabilitas dampak dengan adanya bahaya, kerentanan suatu daerah, dan kapasitas suatu daerah tersebut. Membentuklah sebuah risiko bencana. Baik Sobat ASN, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu komponen risiko bencana, di mana di situ ada bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Kita masuk ke risiko bencana dulu. Secara definisi, risiko bencana adalah kemungkinan terjadinya kerusakan pada suatu daerah akibat kombinasi dari 1. Bahaya atau hazard, 2. Kerentanan atau vulnerability, dan 3. Kapasitas atau capacity. Secara rumus, risiko bencana adalah hazard dikali vulnerability dibagi capacity. Dapat kita bersama di sini bahwa upaya menurunkan risiko tentunya dengan cara menurunkan bahaya, menurunkan kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Nah, bentuknya contoh seperti apa? Mari kita lihat tabel yang di bawah. Bahayanya misal genangan air. Kerentanannya otomatis penduduk yang ada di bantaran yang mungkin terkena bahaya genangan air. Faktor kapasitasnya
mungkin di daerah sana dibuat sebuah tanggul untuk mengurangi risiko adanya banjir. Nah, jadi risiko yang akan ada itu adalah ya terendam karena banjir tadi. Mungkin itu secara garis besar gambaran antara risiko, bahaya, kapasitas, dan kerentanan. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa ini secara konsep bahwa di sebelah kiri Sobat ASN dapat kita lihat bahwa disaster ini adalah atau bencana adalah perpaduan antara bencana dengan kerentanan atau hazard dengan vulnerability. Di mana dari sebuah komunitas tersebut jika terdapat dua hal ini, maka akan memungkinkan terjadinya bencana. Oleh karena itu, dari rumus yang tadi, R sama dengan H dikali V dibagi C, otomatis kita hanya sangat bisa mempengaruhi dari kerentanan yang ada karena itu ada di sebuah komunitas. Dengan menurunkan kerentanan, otomatis bencana akan bisa terkurangi juga potensinya. Seperti terlihat pada gambar di sisi kanan di mana lingkaran berwarna kuning akan makin mengecil dengan adanya upaya yang dilakukan, yaitu mengurangi kerentanan. Sehingga irisan pertemuan antara bahaya yang warna hijau dengan kerentanan yang warna kuning akan semakin kecil. Artinya bencana pun akan semakin kecil risikonya. Ini adalah definisi bahaya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di mana kata kuncinya adalah berpotensi dapat mengganggu dan mengancam kehidupan. Artinya kita di sini adalah kondisi sebuah masyarakat yang ada di luar sana terkena bahaya-bahaya yang ada di luar sana. Contoh adalah gempa bumi, gunung api, topan, pabrik reaktor nuklir. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya dan mengancam kehidupan dari masyarakat tersebut. Profil bahaya yang mungkin terjadi adalah terkait dengan kemungkinan, dampaknya bagaimana, dan intensitasnya seperti apa. Bagaimana, contohnya adalah bagaimana kemungkinan terjadi sebuah gempa, bagaimana jika terjadi sebuah gempa dampaknya, dan sekuat apa gempa bumi itu terjadi. Itu adalah komponen dari bahaya. Selanjutnya adalah kerentanan atau vulnerability. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027, kata kuncinya adalah ketidakmampuan. Di mana di sini kita dapat lihat bahwa komunitas tidak mampu atau tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan kondisi yang ada. Namun, kita dapat meningkatkan atau mengurangi kerentanan tersebut melalui peningkatan kapasitas. Jadi jika terjadi sesuatu, masyarakat sudah paham atau tahu akan berbuat apa. Ini adalah aspek kerentanan. Yang pertama adalah fisik. Jadi kita lihat bangunannya seperti apa, apakah sudah cukup kuat. Kemudian yang kedua adalah sosial. Ini berhubungan dengan masyarakat karena sangat mempengaruhi. Wanita, pria tentunya dalam kondisi bencana akan sangat mempengaruhi ketika mereka akan bertindak. Yang terakhir adalah ekonomi, di mana kondisi finansial sangat mempengaruhi dalam menghadapi sebuah kondisi bencana. Kapasitas yang tadi saya sebutkan terkait dengan kerentanan. Dengan kapasitas kita dapat meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pada gambar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Adapun aspek kapasitas ada 4. Yang pertama adalah kelembagaan. Apakah ada BPBD di sebuah daerah tersebut? Forumnya ada atau tidak? Yang kedua, sumber dayanya bagaimana? Apakah SDM-nya sudah terlatih? Ketika terjadi bencana, mereka sudah paham akan berbuat apa? Manajemen, jika terjadi bencana, pemerintah daerah, BPBD sudah memiliki prosedur, koordinasi yang baik, sehingga dapat menanggulangi bencana. Terakhir adalah IPTEK, di mana IPTEK ini teknologi dapat mempengaruhi penanganan sebuah bencana dan mengurangi risiko bencana yang ada. Ini adalah contoh dari risiko. Pertama, kita lihat bahaya. Kita contohnya ambil gempa bumi. Artinya gempa bumi jika terjadi itu adalah sebuah bahaya yang mungkin dapat kita rasakan sebagai masyarakat. Lalu kerentanannya apa nih? Dengan adanya gempa bisa menyerang apa? Ternyata contohnya adalah rumah. Rumah-rumah dengan konstruksi tidak tahan gempa, mereka akan bisa rusak duluan jika terjadi gempa. Itu adalah kerentanan yang dapat kita lihat sama-sama. Kemudian yang kedua adalah terakhir adalah kapasitas. Di mana di sini strategi-strategi untuk mengurangi risiko itu dilaksanakan. Penyusunan rencana kontingensi, penyiapan dana cadangan, melakukan gladi evakuasi bersama, sehingga jika terjadi sebuah bencana, risiko akan dikurangi, sangat berkurang.
Untuk lebih memahami bagaimana sebuah konsep risiko, mari kita lihat video berikut ini secara bersama-sama ya, Sobat ASN. Okay, just watch. 3, 2, 1. Coba kita lihat di sini bahwa This is ada sebuah Thailand. kereta Okay, yang just lewat di watch. tengah-tengah 3, 2, sebuah pasar. Sobat ASN bayangkan, resikonya is apa Thailand. aja? Coba Sobat ASN Okay, just ambil watch. kertas, 3, kemudian tulis 2, apa aja 1. risikonya. Apakah tertabrak mungkin This is Thailand. yang sedang belanja di pasar? Okay, just Yang watch. kedua, 3, apakah mungkin kita 2, tergelincir? 1. Ketiga, apakah mungkin This is mohon maaf, Thailand. ada yang misalnya Okay, just watch. menjadi tempat untuk 3, melakukan bunuh 2, diri? Semua mungkin 1. terjadi. Jadi itu adalah risiko dari kondisi This is tersebut. Thailand. Okay, just watch. Oleh karena itu Sobat 3, ASN, 2, kita perlu 1. memahami dengan betul konsep risiko bencana This is Thailand. di Okay, baik just dimulai dari watch. diri kita, 3, kemudian di 2, masyarakat kita, 1. sehingga kita bisa mengurangi risiko This is bencana Thailand. dengan Okay, just semaksimal watch. mungkin. 3, Mungkin 2, itu 1. sharing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. This is Thailand. Saya mengucapkan terima kasih atas Okay, just atensinya. watch. 3, Sampai bertemu 2, kembali 1. di knowledge sharing selanjutnya. Wassalamualaikum This is Thailand. warahmatullahi wabarakatuh.